Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Bakhir Nisa dengan NIM 0604012447. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas materi PAI di jenjang SMP atau sekolah menengah pertama yang diampu oleh Ibu Ani Sukmawati MPD. Baik, pada pertanyaan pertama, saya diminta untuk menyampaikan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada peserta didik kelas 8 semester 2. Adapun pokok materi tersebut meliputi yang pertama Al-Quran Hadis, indahnya beragama secara moderat, lalu akidah, meyakini Nabi dan Rasul Allah, lalu akhlak, menjadi generasi toleran antar umat beragama, lalu fikih, riba dalam jual beli dan hutang piutang, lalu sejarah kebudayaan Islam, meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tajwid yang diajarkan pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8, baik semester 1 maupun semester 2. Pada semester 1, materi tajwid lam jalalah dan ro. Lam jalalah. Lam jalalah memiliki dua cara baca, tafkhim dan tarkik. Bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf dengan suara atau bacaan tebal. Lam jalalah dibaca tafkhim apabila berada di awal kalimat setelah harokat fathah atau dhammah. Contohnya, subhanallahi, sholatullahi. Bacaan tarkik adalah membunyikan huruf-huruf dengan suara atau bacaan tipis. Lam jalalah dibaca tafkhim apabila berada di awal kalimat setelah harokat kasroh. Contohnya, bismillahi. Huruf ro. Huruf ro memiliki dua cara baca, yaitu tafkhim dan tarkik, bergantung pada harokat dan posisi huruf sebelumnya. Ro yang dibaca tafkhim apabila berharokat fathah, dhammah, sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau sukun yang didahului harokat dhammah. Contohnya, dhuhara nasrullahi. Ro yang dibaca tarkik apabila berharokat kasroh atau sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Contohnya, rizqon, irji'i. Nah, pada semester 2, kaidah bacaan nun mati atau tanwin dan mim. Bacaan nun mati atau tanwin seperti contoh izhar. Izhar ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya man utiya. Lalu ada idgham. Idgham artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Ada dua, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Idgham bi ghunnah ialah setiap nun sukun bertemu huruf 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Contohnya limayyara. Kalau idgham bila ghunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro. Contohnya min ladunka. Nah, lalu ada pembahasan mengenai iqlab. Iqlab ialah setiap nun sukun bertemu ba. Contohnya mambakhila, yumbitu. Lalu ada ikhfa. Ikhfa ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Tak, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Contohnya min tahtiha ma'a sajjajan. Lalu ada bacaan mim mati. Yang pertama, ikhfa syafawi, setiap mim sukun bertemu ba. Contohnya innahum bidzalika. Lalu yang kedua, idgham mislain atau biasanya idgham mimi. Contohnya lahum ma yattaquna. Lalu yang ketiga, izhar syafawi, bertemu selain mim dan ba. Contohnya hum naimuna. Selanjutnya, pada pembelajaran akidah kelas 8 semester 2 dengan topik peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Kegiatan pembelajaran dapat dirancang dengan menghubungkan isi ajaran akidah dengan kehidupan peserta didik sebagai generasi yang tumbuh di era digital. Proses pembelajaran dimulai dengan mengajak peserta didik memahami bahwa mereka juga termasuk generasi digital yang sejak kecil terbiasa berinteraksi dengan gawai, komputer, dan internet.
Pendekatan awal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa materi akidah tidak terpisah dari aktivitas keseharian mereka. Setelah peserta didik memahami karakteristik zaman yang mereka hadapi ini, pembelajaran dilanjutkan dengan mengidentifikasi dua sisi dunia digital. Di satu sisi terdapat berbagai manfaat seperti kemudahan memperoleh informasi pengetahuan, hiburan, dan kesempatan memperluas jaringan pertemanan. Namun di sisi lain terdapat potensi berbahaya berupa berita bohong, ujaran kebencian, konten kekerasan, pornografi, fitnah, hingga hilangnya waktu produktif. Pemahaman ini menjadi landasan penting agar peserta didik menyadari kebutuhan akan panduan moral dalam menggunakan teknologi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, peserta didik diarahkan pada keteladanan para nabi dan rasul. Sifat-sifat wajib rasul seperti shidik, amanah, tabligh, dan fakonah dijelaskan dalam konteks aktivitas digital. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat melihat bahwa sifat shidik mendorong kejujuran dalam menerima dan membagikan informasi, amanah menuntut tanggung jawab, menjaga privasi, dan menyebarkan rumor. Tabligh membimbing untuk menyampaikan pesan yang baik, sedangkan fakonah menuntun kecerdasan dalam memilah informasi di tengah banjirnya konten digital. Lalu, pembelajaran kemudian diperkuat dengan memperkenalkan 3 cara aman berinternet menurut UNICEF, yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku yang baik. Lalu yang kedua, memeriksa pengaturan akun dan sandi. Dan yang ketiga, menghindari penyebaran rumor. Ketiga poin tersebut dihubungkan dengan konsep amanah yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga peserta didik memahami bahwa prinsip-prinsip akidah sangat relevan untuk membentuk etika digital yang bertanggung jawab. Selain itu, keteladanan para nabi ulul azmi juga diperkenalkan melalui sifat sabar, tabah, dan teguh pendirian. Sifat-sifat ini menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi beragam tantangan digital, seperti godaan konten negatif, tekanan sosial di media massa, atau distraksi yang menghambat produktivitas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik diarahkan melakukan refleksi serta mengkaji contoh-contoh nyata perilaku digital. Melalui diskusi, analisis kasus, dan penarikan kesimpulan, peserta didik diajak memahami bahwa iman kepada Nabi dan Rasul bukan hanya pengetahuan, tetapi pedoman dalam menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada pembelajaran fikih kelas 8 semester 1, kita membahas sholat gerhana, sholat istiqo, dan sholat jenazah. Bagi calon guru, pendekatan pembelajaran harus lebih dari sekedar menghafal tata cara. Tujuannya adalah agar siswa memahami makna dan tujuan ibadah, sehingga mereka menyadari mengapa sholat itu perlu untuk dilakukan meskipun hukumnya sunnah. Nah, yang pertama, sholat gerhana. Dalam menjelaskan sholat gerhana, siswa diajak memahami bahwa fenomena gerhana adalah bagian dari kekuasaan Allah atas alam semesta. Dulu masyarakat itu mengaitkan gerhana dengan kematian atau kejadian menakutkan, tapi Rasulullah mengajarkan bahwa gerhana hanyalah tanda kebesaran Allah. Dengan pendekatan ini, siswa dapat menyadari bahwa sholat gerhana bukan sekedar ritual, melainkan wujud pengakuan atas keterbatasan manusia dan pengharapan dari pertolongan Allah. Nah, meskipun ilmu sains kini mampu menjelaskan gerhana, kesadaran akan kebesaran Allah ini tetap menjadi relevan. Siswa dilatih untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan penuh harapan. Lalu yang kedua, sholat istisqa. Penjelasan sholat istisqa juga menekankan hubungan manusia dengan alam.
Hujan adalah salah satu karunia Allah yang terjadi melalui proses kompleks. Walaupun manusia kini bisa memprediksi hujan, bahkan membuat hujan buatan, siswa perlu menyadari bahwa kemampuan manusia tetap terbatas. Dengan demikian, sholat istisqa ini bukan hanya bentuk doa meminta hujan, tapi juga latihan kerendahan hati, pengharapan kepada Allah, dan kesadaran bahwa semua yang terjadi di alam berada di bawah atas kuasanya. Lalu yang ketiga, sholat jenazah. Sholat jenazah memiliki dimensi sosial yang kuat. Kegiatan takziah yang menyertainya mengajarkan kepedulian terhadap sesama, membantu keluarga yang berduka, dan menumbuhkan tradisi gotong royong dalam menjelaskan sholat jenazah. Saya akan menekankan bahwa ibadah ini menguatkan solidaritas sosial, membangun empati, dan memupuk kepedulian. Dengan memahami nilai sosial dan spiritualnya, siswa ini menyadari bahwa sholat jenazah bukan hanya ritual, tapi sarana memperkuat ikatan kemanusiaan. Nah, lalu bagaimana strategi saya sebagai calon guru? Saya akan menggunakan beberapa strategi agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang pertama, mengaitkan fenomena gerhana, hujan, dan kematian dengan pengalaman nyata siswa agar mudah dipahami. Lalu dengan mengajak siswa juga untuk merenungkan kekuasaan Allah, karena manusia ini sifatnya terbatas dan tujuannya adalah berada di setiap sholatnya. Lalu diskusi dan pengalaman sosial, bisa dengan mendiskusikan pengalaman takziah, fenomena alam, dan dampak kepedulian sosial untuk menekankan dimensi spiritual. Selanjutnya, pada materi Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1 membahas tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, saya disuruh menjelaskan. Lalu pada materi Al-Quran dan Hadis kelas 9 semester 1 tersebut dijelaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena ilmu sangat penting dalam kehidupan. Allah menegaskan keutamaannya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu alimul khabir. Lalu, selain itu, Quran Surat Az-Zumar ayat 9 juga menyatakan apakah sama orang-orang yang mengetahui hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini menekankan pentingnya ilmu untuk memahami ajaran Allah dan mengamalkannya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari ayat dan hadis ini kita memahami bahwa menuntut ilmu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk meraih pahala dan kemudahan di akhirat. Orang-orang yang berilmu biasanya memiliki sifat bijak, rendah hati, sopan, dan mampu menolong serta memberi manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, sebagai muslim kita hendaknya semangat menuntut ilmu dengan ikhlas, memahami, mengamalkan, dan menyebarkan pengetahuan kepada orang lain. Selanjutnya, pada materi Akhlak kelas 9 semester 1 membahas tentang etika pergaulan dan komunikasi Islam. Nah, saya menjelaskan menurut pendapat saya sendiri bagaimana etika pergaulan dan komunikasi yang Islami, serta mengarahkan agar jangan sampai siswa itu terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, menurut saya, etika pergaulan dan komunikasi Islam adalah aturan berinteraksi yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadis agar hubungan antara manusia berjalan dengan baik, terhormat, dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Allah telah menjelaskannya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia itu diciptakan untuk saling mengenal, namun tetap berada dalam batasan dan nilai ketakwaan. Nah, etika pergaulan Islami itu contohnya dengan orang yang lebih tua. Nah, bagaimana sikap kita, yakni sopan santun, menjaga perasaan, bertutur kata lembut, mendengarkan nasihat, dan lain-lain. Nah, lalu dengan teman sebaya, bagaimana sikap kita? Harus ramah, menghargai kelebihan dan kekurangannya, tidak menghina, tidak membuli, menjaga kekompakan, saling menasihati, mendamaikan ketika terjadi perselisihan,
dan menunjukkan empati. Nah, lalu bagaimana dengan yang lebih muda? Yakni bersikap penuh kasih sayang, menjadi teladan, tidak meremehkan, tidak melakukan bully, dan lain-lain. Dan lalu bagaimana sikap dengan lawan jenis? Nah, tidak berduaan atau khalwat, tidak bersentuhan fisik, menjaga pandangan, menghindari tempat sepi, membatasi intensitas komunikasi, dan meminta izin orang tua bila perlu bertemu. Lalu etika komunikasi Islami itu bagaimana? Seorang muslim itu dianjurkan untuk berbicara dengan jujur, sopan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Kalimat yang digunakan sebaiknya membawa kebaikan, tidak kasar, tidak menyebarkan gosip atau fitnah, serta bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan. Nah, dengan hal tersebut, pergaulan menjadi lebih sehat, komunikasi lebih beradab, dan hubungan yang terjalin mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan Islam. Dalam menyampaikan materi etika pergaulan dan komunikasi Islam, saya akan menghubungkannya langsung dengan pengalaman sehari-hari siswa. Saya jelaskan bahwa pergaulan itu penting, tapi harus dibangun dengan saling menghargai, menjaga diri, dan mematuhi batas yang Allah tetapkan. Saya beri contoh yang dekat dengan mereka seperti sopan kepada guru, tidak membuli teman, serta bersikap wajar dan terjaga saat berinteraksi dengan lawan jenis. Setelah itu, saya kaitkan dengan komunikasi Islami seperti berkata jujur, menggunakan bahasa yang baik, tidak menyebar gosip, dan lain-lain. Dengan seperti ini, hal tersebut menjadi pedoman agar hubungan mereka ini tetap sehat dan aman. Lalu bagaimana untuk mencegah pergaulan bebas? Saya akan mengajak siswa melihat kenyataan bahwa banyak masalah remaja muncul karena pergaulan yang tidak terkontrol. Saya ajak mereka berpikir kritis, apakah suatu hubungan membawa kebaikan atau justru merugikan diri mereka? Saya arahkan agar mereka berani menolak ajakan negatif, memilih teman yang mendukung kebaikan, dan menjaga batasan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Selanjutnya, pada pokok bahasan fikih kelas 9 semester 2 membahas tentang mengenal imam madhab. Nah, bagaimana sejauh mana atau mengajarkan materi madhab kepada siswa? Materi tentang mengenal imam madhab pada fikih kelas 9 sebenarnya bertujuan agar siswa memahami bahwa hukum dalam Islam yang mereka pelajari bukan muncul secara tiba-tiba, tapi melalui proses panjang dari para ulama besar yang memiliki metode ijtihad masing-masing. Biasanya memperkenalkan imam madhab. Yang pertama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Saya jelaskan kepada siswa gambaran umumnya, siapa pendirinya, latar belakangnya, dan sesuatu yang menjadi wajar dalam fikih. Dalam pengajaran materi madhab, saya tidak membebani siswa dengan detail perbedaan hukum yang rumit. Fokus pengajaran saya lebih pada pembentukan pemahaman bahwa madhab muncul dari upaya ulama untuk merumuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Saya juga menekankan bahwa perbedaan madhab bukan alasan untuk saling menyalahkan, melainkan bagian dari kekayaan intelektual Islam. Pada tahap ini, saya hanya mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya, seperti mengenalkan namanya, sejarah singkatnya, keistimewaan masing-masingnya. Nah, dengan pemahaman seperti ini, siswa itu dapat menghargai keberagaman pandangan dalam Islam dan tidak mudah bingung ketika menemui perbedaan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada materi SKI kelas 9 semester 2 membahas tentang Daulah Syafawi dan Mughal. Nah, dari sejarah Daulah Syafawi dan Daulah Mughal ini kita bisa mengambil beberapa keteladanan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Daulah Syafawi terkenal dengan semangat taat beragama, disiplin, dan memperkuat persatuan bangsa melalui iman dan hukum Islam. Hal ini mengajarkan kita pentingnya kedisiplinan, komitmen terhadap nilai-nilai, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan dengan Daulah Mughal, selain dikenal dengan pemerintahannya yang kuat, juga menonjol dalam kebijakan toleransi, seni, dan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa meneladani pemimpinan tersebut dengan bijaksana, menghargai perbedaan. Dari kedua kerajaan ini, siswa dapat belajar bahwa keberhasilan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau politik, tapi juga oleh akhlak, ilmu, dan kebijakan yang adil yang semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.